Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bu Aini sayangi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2. Sebelum kita mulai materi pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita menuntut ilmu, mencari ilmu, dan semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin. Mari kita berdoa, anak-anak. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan. Membaca doa, mau belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih anak-anak. Wah, ini lanjutkan ke bab 1, pelajaran 1 tentang Nabi Muhammad SAW, tauladanku. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kita belajar sore hari ini, kita anak-anak harus mampu menjelaskan sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, anak-anak harus mampu menjelaskan manfaat sikap jujur. Yang selanjutnya, anak-anak harus mampu menunjukkan sikap jujur. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah cerita di dalamnya. Di sini ada anak-anak yang sedang asik bermain. Kemudian setelah selesai bermain, kembali ke kelas. Dan ternyata ada seorang siswa yang menemukan uang. Anak tersebut memberikan uang tersebut kepada ibu guru. Kemudian ibu guru mengumumkan kehilangan uang kepada anak-anak. Siapa yang telah kehilangan uang? Tahukah kamu sikap anak tersebut menunjukkan contoh sikap meneladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku, anak tersebut adalah contoh dari sikap jujur Nabi Muhammad SAW.
jika anak-anak menemukan sesuatu yang bukan milik kita, maka segera kita kembalikan kepada yang berhak atau yang punya. Kalau kita tidak tahu siapa pemiliknya, sebaiknya misalnya kalau di sekolah kita berikan kepada Bapak Ibu Guru supaya Bapak Ibu Guru mengumumkan siapa yang telah kehilangan uang. Oke, anak-anak? Nabi Muhammad SAW dalam setiap perkataan dan perbuatannya selalu jujur. Karena itu, beliau diberi gelar Al-Amin. Apa itu artinya? Apa itu Al-Amin? Ada yang tahu, anak-anak? Ya, Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Oke, anak-anak? Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur. Bukan hanya itu saja, beliau juga sebagai pemimpin yang jujur. Oleh karena itu anak-anak, Nabi Muhammad adalah tauladan kita, maka kita harus memiliki sifat jujur seperti Nabi Muhammad SAW, dan itu harus kita lakukan, kita pupuk sejak kita masih kecil. Harus belajar bersikap jujur. Tahukah kamu anak-anak? Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk selalu bersikap jujur. Kepada siapa saja kita harus bersikap jujur, anak-anak? Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa, anak-anak? Terutama saat kita puasa. Kita puasa itu untuk Allah ya. Jadi kita harus jujur. Kita tahu Allah Maha melihat, ya kan? Jangan gak ada yang melihat, aku bisa minum sedikit saja biar aku gak kehausan, nanti aku pura-pura aja lemes. Gak boleh seperti itu. Allah Maha tahu. Itu berarti kalian tidak jujur sama Allah. Oke? Dan itu tidak boleh, anakku. Kita harus sekuat-kuat. Kita harus berusaha untuk bisa puasa penuh. Karena anak-anak sudah kelas 2, bukan TK lagi. Kalau TK masih belajar puasa setengah hari. Kalau sudah kelas 2, sudah siap untuk puasa sehari. Belajar ya anak-anak. Begitu juga sholat. Ibu kan gak tahu aku sholat apa belum. Bilang aja aku sudah. Tidak boleh seperti itu. Allah Maha tahu. Itu berarti kalian tidak jujur sama Allah. Oke? Udah kelas 2 harus sholat 5 waktu. Oke anak-anak? Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya? Siap anak-anak?
Oke, yang selanjutnya kepada siapa kita harus jujur? Kepada diri kita sendiri, anak-anak. Kita juga harus jujur sama diri kita. Kita tidak boleh membohongi diri kita sendiri. Contohnya, yang tahu kondisi kita, kesehatan kita adalah kita sendiri. Kita kalau capek misalnya, ya sudah, jangan kalau diajak temannya walaupun capek diajak bermain, padahal kita capek, otak kita sudah lelah, kita butuh istirahat, maka kita harus istirahat, tidur siang supaya tubuh kita bisa istirahat. Jangan habis pulang sekolah langsung bermain sampai sore, sampai malam. Kasihan dengan tubuh kita. Tubuh kita itu juga butuh istirahat. Ya, bubuk siang. Pulang sekolah, ganti baju, maem, terus istirahat, bubuk siang, ya. Yang selanjutnya kita juga harus jujur pada orang tua, pada guru, dan semua orang. Kita harus bersikap jujur, karena kalau kita jujur banyak sekali manfaatnya, anak-anak. Nah, sekarang manfaat bersikap jujur. Yang pertama adalah disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja karena kita manut sama Allah, kita jujur sama Allah, maka Allah juga akan sayang sama kita. Yang kedua, disenangi orang tua dan guru. Mas Alif jujur, Bu guru mesti senang, ya. Kemudian yang ketiga, memiliki banyak teman-temannya mesti senang sama anak yang jujur, anak yang tidak suka berbohong. Anak-anak yang jujur itu mesti banyak temannya. Anak-anak, teman-teman pasti senang dan sayang sama anak-anak yang jujur. Oke? Kalau pingin disayang Allah, disenangi orang tua dan guru, dan memiliki banyak teman, kita harus memiliki sikap jujur dimanapun, ya, kapanpun kita harus bersikap jujur, tidak boleh berbohong. Oke, anak-anak? Jika kita misalkan kita berbuat salah, ya, tidak usah takut kalau jujur. Tidak usah takut, kita harus segera minta maaf dan berkata jujur. Tidak boleh disembunyikan, tidak boleh takut. Nah, kita kalau bersalah, ya sudah, segera minta maaf dan berkata jujur, tidak akan mengulangi lagi. Ya, itu anak yang TOP BGT. Apa itu? Top banget, anak solih dan solihah. Wah, ini yakin kelas 2 ini, anak-anak kelas 2 ini anak-anak yang solih solihah, anak-anak yang jujur. Ayo anak-anak, biar lebih semangat lagi untuk kita nanti selalu bersikap jujur, ayo kita menyanyi biar lebih semangat. Oke? Ada sebuah lagu, nadanya itu pelangi-pelangi. Anak-anak tahu ya lagu pelangi-pelangi ya? Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Oke? Tahu ya? Nah, ini lagunya kayak gitu, liriknya, nadanya kayak gitu. Oke? Buat ini ya, nanti bareng-bareng ya. Ini Bu Aini dulu.
Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Ayo anak-anak bareng-bareng yuk. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Oke, bisa anak-anak sekali lagi ya. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Oke, terima kasih anak-anak. Hanya sampai situ dulu yang bisa Bu Aini sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak, untuk Bu Aini, dan untuk semuanya. Sebelum Bu Aini akhiri, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan. Membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Semoga pelajaran materi yang Bu Aini sampaikan hari ini bermanfaat. Tunggu video Bu Aini berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.